Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa izal kawakibun tasyarat. Apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Dari seluruh kitab samawi, Taurat, Injil, dan Zabur yang sudah menghilang, maupun kitab-kitab agama alam, Hindu, Buddha, atau apapun itu, semuanya adalah bahwa jika dibandingkan tentang penceritaan hari akhir, adalah yang paling dahsyat adalah Al-Quran. Pun tidak mengada-ada. Firman Allah yang mengatakan bahwa bintang-bintang jatuh berserakan itu sebenarnya juga suatu hal yang logis, karena yang tinggi pasti akan jatuh ke bawah. Makanya pada saat itu, sebelum terciptanya paham bahwa matahari itu adalah pusat dari seluruh planet-planet, dulu mempercayai bahwa bumi adalah pusat pada zaman Rasulullah, karena dianggap bahwa seluruh alam semesta itu berada di atas kita. Pun sebenarnya masih jadi polemik, masih ada yang percaya adalah bumi itu bulat ataupun bumi itu datar. Pun sebenarnya juga bahwa kepercayaan tentang gravitasi, kepercayaan tentang pergerakan matahari, pergerakan bulan, pergerakan planet-planet juga itu dilahirkan bukan dari, kebanyakan itu dogma-dogma itu lahir dari ilmuwan-ilmuwan di luar Islam. Namun karena seiring berjalannya waktu terdapat banyak bukti, akhirnya kita semua mempercayai. Kalau Allah katakan bahwa bintang-bintang jatuh berserakan, kalau ibarat bumi ini adalah sebuah lapangan, lalu seluruh planet-planet itu, bintang-bintang yang di atas jatuh ke bumi, itu saja sudah dahsyat pembayangannya. Lalu bagaimana jika itu bumi bulat? Lalu itu bintang-bintang yang ada Allah akan jatuhkan itu jatuhnya kemana coba? Kalau bintang-bintang yang luar biasa besar itu saja jatuh, apalagi bumi yang hanya sedemikian kecil di alam semesta, tidak lebih dari debu mungkin. Saking luar biasanya janji Allah kepada mereka yang mempercayai Al-Quran tentunya, karena kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Mau berbusa-busa sampai keluar darah juga, kalau tidak percaya mau apa? Bahkan di beberapa tafsir Sunni mengatakan bahwa Abdul Muthalib, Abu Thalib, kakek dan pamannya yang kafir itu belum tentu masuk surga, karena tidak percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Namun di kalangan Syiah mereka udah dalam muslim, mukmin, sebagai pelindung Nabi, dan mempercayai bahwa tauhid itu nyata. Dan jangan kita paksakan, kau tidak benar, yang Syiah, dan Syiah juga memaksakan, kau tidak benar Sunni. Kepercayaan tidak bisa dipaksakan. Lagi pula itu 1400 tahun yang lalu. Bisikan laknatullah adalah saking kita berkerumun dengan orang-orang yang sejalan dengan kita, sepaham dengan kita, kita merasa seluruh dunia ini sepaham dengan kita, sejalan dengan kita, lalu mudah itu menyesatkan, mengkafirkan, membidahkan, sehingga tidak mau bertegur sapa, tidak mau menjalin silaturahmi, tidak mau membuka diri. Akhirnya apa? Itu yang terjadi di Timur Tengah sana. Sunni dengan klaim Wahabinya, karena Sunni juga terpecah menjadi 4, mungkin itu yang Wahabi itu pecahan dari 4 itu. Syiah dengan 13-nya, yang mengkafir-kafirkan orang Sunni yang tidak mempercayai bahwa Imam Husain adalah imam yang suci, yang harus dijaga, bukan dipenggal kepalanya.
Jadi seharusnya yang kita memikirkan alam semesta yang luar biasa besar itu, kita jadi tidak terpikirkan. Pikirannya jadi yang receh-receh. Tentang apakah benar ada doa kunut setelah subuh, coba. Itu kejadiannya pada masa itu aja sampai penggal-penggal kepala orang itu. Hanya masalah sholat. Bukan mengecilkan sholat. Engkau bertemu aku, kata Allah, itu seperti pasir di pantai caranya. Siapa yang bisa menghitung pasir, coba? Tapi iblis itu dengan kita tingkatan syari, dengan tingkatan amal, kita merasa sudah mencapai tingkatan hakiki. Orang kalau tidak sepaham dengan kita, tidak sejalan dengan kita, sudah, kau tidak akan bertemu aku di surga. Luar biasa memang, surga udah kayak punya nenek moyangnya saja. Udah seolah-olah diwariskan kepada dirinya. Berjalan dengan ponga, melihat orang Kristen udah seperti melihat muka babi, tidak mau. Kelakuan-kelakuan seperti kaum Zionis jadinya pasis. Menganggap semua itu lebih rendah daripada babi kalau tidak percaya Taurat. Kesombongan laknatullah itu udah paling sombong. Tidak mau sujud kepada Adam, merasa diri paling tinggi. Dan iblis itu luar biasa umurnya, sampai kiamatlah kita. Paling banter 40-50, paling beruntung 80, itu juga udah lupa ingatan. 100 tahun udah keriput, 120 tahun udah. Orang juga jijik mau mendekat dengan kita karena bau tanah, bau mayat. Kesombongan iblis itu seolah-olah akan hidup seperti iblis jauh. Akhirnya apa? Ilmu-ilmu pengetahuan itu kita tidak memikirkan, yang memikirkan mereka orang kafir. Membangun teknologi canggih, membangun apa? Akhirnya kita apa? Seperti customer saja. Orang kafir punya teknologi, lu mau beli nggak? Orang Islam yang katanya masuk surga, kita iya mau nggak mau beli. Kalau nggak, dibilang orang yang ketinggalan zaman, orang kampungan, orang norak. Padahal kan ya Allah mengatakan bintang-bintang jatuh berserakan. Bermain itu logika luas, itu Allah buka manusia untuk berpikir. Kaum jin juga, karena Al-Quran juga diturunkan untuk kaum jin. Berpikir. Ini yang dipikirkan bukan hal semacam itu. Mazhab sudah menjadi agama bagi dia, bukan Islam lagi. Hanya KTP, mazhabku Hambali, bukan Islam. Kalau kau Maliki, bukan temanku, bukan, jauh, pergi. Kan terlihat itu kalau lagi naik haji. Yang mazhab ini kelompok sono, udah merasa paling hebat, merasa paling suci, merasa paling benar hajinya kalau keluar. Godaan iblis luar biasa memang. Yang menikmati adalah mereka-mereka yang benar-benar menguliti itu umat Muhammad sampai ke akar-akarnya. Sampai sekarang Afghanistan coba berapa puluh tahun itu perang saudara, ketololan. Imam-imamnya terlalu dipercaya seperti dewa-dewa, disembah-sembah mungkin, kalau di majelis mungkin. Kembali lagi kepada surat Al-Infitar, artinya terbelah. Allah mengatakan bintang-bintang jatuh berserakan ketika aku akan menghadirkan hari kiamat. Bayangkan coba. Kan kita sudah percaya nih bumi bulat nih ya. Berarti ada hamparan yang lebih luas ini dari alam semesta. Pada jatuh itu semua kemana, coba pikirkan. Kalau percaya bumi bulat, kalau yang bumi datar semua berarti jatuhnya ke bumi. Matahari itu nanti jatuh itu ke bumi kalau kau percaya bumi datar. Kalau kau percaya bumi bulat, berarti matahari semua termasuk bumi itu jatuh entah kemana itu, coba ke lubang mana. Anggap saja Al-Quran tidak benar, tapi bermain logika itu lebih tinggi dari kitab apapun.
bermain imajinasi, hayalan fantasi itu lebih tinggi, harusnya lebih pintar. Ya tapi ya sudahlah, memang sudah begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.